Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Bapak Hari Wahyono selaku dosen mata kuliah Retorika, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang saya hormati, Saudari Islamuna Rofani Yundi selaku asisten dosen mata kuliah Retorika. Dan juga tak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Tak lupa, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah apa yang menjadi fondasi utama untuk kemajuan sebuah bangsa. Melalui pendidikan, manusia belajar untuk berpikir kritis, berperilaku bijak, dan juga bertindak sesuai moral serta ilmu yang telah diajarkan. Namun, kenapa hingga kini Indonesia masih menghadapi masalah serius dalam pemerataan pendidikan? Jawabannya adalah terletak pada ketimpangan sosial, ekonomi, dan geografis yang membentang luas di negeri kita. Siapa yang paling terdampak? Anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, terutama yang tinggal di daerah pelosok dan juga tertinggal. Mereka seringkali harus mengorbankan impian mereka untuk belajar dan juga menuntut ilmu demi membantu orang tua mencari nafkah. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa sekitar 24,3% penduduk Indonesia belum pernah menempuh pendidikan formal sama sekali. Angka ini sangat mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 285 juta jiwa pada Maret 2025. Di mana masalah ini paling terasa? Daerah terpencil seperti daerah wilayah timur Indonesia, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan juga sebagian Maluku masih kesulitan mendapatkan akses pendidikan. Sekolah yang jauh, minimnya guru, serta fasilitas yang tidak memadai membuat anak-anak di sana tertinggal dibandingkan dengan anak-anak dari daerah perkotaan. Meskipun begitu, pemerintah telah berupaya dengan membangun sekolah dan juga menyediakan beasiswa. Tapi jarak serta infrastruktur tetap menjadi penghalang utama. Kapan kita mulai melihat perubahan? Beberapa tahun terakhir, pemerintah telah meluncurkan program seperti Program Indonesia Pintar dan juga Kartu Indonesia Pintar yang ditujukan untuk membantu siswa kurang mampu. Program ini memberi bantuan dana setiap semesternya agar siswa tetap dapat bersekolah dan juga menuntut ilmu pendidikan. Namun, bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Sayangnya, program ini belum berjalan sempurna. Masih banyak kasus di mana program ini salah sasaran. Bantuan yang justru diterima oleh keluarga yang tergolong mampu, sedangkan anak-anak yang benar-benar membutuhkan terlewat dari daftar penerima. Selain itu, nominal bantuan juga belum disesuaikan dengan biaya hidup di setiap daerah. Untuk siswa SD sebesar Rp450.000, untuk SMP sebesar Rp750.000, dan untuk SMA sebesar Rp1 juta untuk satu semesternya. Tentu angka ini tidak cukup bagi daerah dengan biaya hidup yang tinggi. Akibatnya, banyak siswa tetap menghadapi kesulitan seperti membeli seragam, buku, ataupun untuk ongkos transportasi menuju ke sekolahnya. Hal ini memperkuat mengapa pemerataan pendidikan masih jauh dari harapan. Namun, hadirin sekalian, mengeluh saja tidak akan mengubah keadaan. Sebagai mahasiswa dan juga calon pendidik, kita memiliki tanggung jawab moral
untuk ikut berkontribusi. Kita dapat membantu dengan menjadi relawan, kita bisa mengajar di daerah tertinggal, atau sekadar menyebarkan kesadaran akan pentingnya menuntut ilmu. Bagaimana caranya memutus rantai ketidakmerataan ini? Dimulai dari kesadaran kita sendiri untuk peduli. Dari langkah kecil yang konsisten, harapan saya, setiap individu memiliki tekad untuk memperluas akses pendidikan, supaya masa depan bangsa dapat berubah. Pendidikan yang merata bukan hanya tentang membangun sekolah, tapi juga membangun harapan, semangat, dan juga kesempatan yang sama bagi setiap anak di Indonesia. Marilah kita pupuk konsistensi dan juga api kecil dalam hati kita untuk memperjuangkan pendidikan yang ada di negeri ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga kita semua mampu mengambil peran nyata dalam memperjuangkan pemerataan pendidikan di negeri ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya dan juga terdapat beberapa kekurangan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian para hadirin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.